hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Halo guys, salam sehat untuk kita semua. Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Untuk kali ini saya mau mengungkap kepada kita tentang bulan madu. Ada pertanyaan yang sampai kepada saya, apakah bulan madu itu diperintahkan di dalam Alkitab? Apakah bulan madu itu tidak dilarang atau diperbolehkan menurut iman Kristen? Jadi dalam hal ini bukan tidak mungkin ada orang-orang yang salah paham tentang bulan madu. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah mendengarkan khotbah dalam suatu pernikahan. Seorang hamba Tuhan di dalam khotbahnya itu, di tengah-tengah pemberkatan nikah, dia berkata bahwa tidak ada bulan madu di dalam ajaran Kristen. Saya tidak tahu apa maksudnya. Mungkin maksudnya bahwa ini tidak diperintahkan, atau mungkin juga ini maksudnya bahwa bulan madu yang hanya sementara, namun pernikahan Kristen itu tidak hanya sementara, berlangsung sampai akhir hayat mereka. Mungkin itu maksudnya. Saya juga tidak tahu. Yang penting dia mengatakan bulan madu itu tidak ada. Dan saya bisa prediksi sebanyak berapa orang yang terpengaruh dengan cara pandang yang seperti ini. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita untuk membahasnya berdasarkan terang Alkitab dan kebenaran ajaran iman Kristen. Nah, sebenarnya bulan madu adalah waktu liburan yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru untuk merayakan pernikahan mereka. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris honeymoon, yang merujuk pada bulan pertama pernikahan yang dianggap manis seperti madu. Jadi ini sudah mendunia sebagai honeymoon dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai bulan madu. Ini adalah peristiwa untuk saat-saat tertentu, sesaat setelah berlangsungnya pernikahan bagi suatu pasangan. Jadi ini bukan kegiatan yang berlangsung terus-menerus, karena ini hanya berdua dan tidak mungkin dilakukan berdua terus seumur hidup. Kapan punya anak, kapan mengurus anak, kapan mengurus kegiatan yang lain, kapan mengurus pekerjaan dan sebagainya. Tetapi di bulan madu sebenarnya soal pekerjaan dilupakan, soal keluarga yang lain, orang lain dilupakan, soal kegiatan-kegiatan pekerjaan semuanya dilupakan, dan mereka konsentrasi untuk berdua saja. Itu yang dimaksud dengan bulan madu. Apakah ada pernyataan dalam Alkitab tentang bulan madu? Kalau secara peristilahan ini tidak ada, tetapi nanti saya ungkap kepada kita bahwa ini ada konsepnya. Dalam Alkitab Kristen, bulan madu tidak secara langsung disebutkan, tetapi konsep kebersamaan, keintiman, dan kenikmatan hidup bersama pasangan sangat dihargai. Alkitab menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan yang abadi dan menyenangkan. Alkitab mendorong pasangan untuk menikmati hidup bersama, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ayat-ayat seperti Pengkhotbah pasal 9 ayat 9 menekankan pentingnya menikmati kehidupan bersama dengan orang yang dicintai. Ini prinsip secara umumnya. Alkitab mengajarkan pernikahan adalah persatuan yang abadi dan dimaksudkan untuk mencerminkan kasih, rahmat, dan kekudusan Allah. Dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat 5 menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang baru menikah tidak boleh dikirim ke medan perang atau dibebani tugas lain selama 1 tahun. Selama waktu itu ia harus tinggal di rumah dan membahagiakan istrinya, yang bisa dianggap sebagai bulan madu selama setahun. Saya coba bacakan ayat konkretnya bagi kita. Ulangan pasal yang ke-24 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki baru saja mengambil istri, janganlah ia maju berperang bersama tentara atau dibebankan suatu pekerjaan. Selama 1 tahun ia harus bebas demi rumah tangganya dan menyenangkan hati perempuan yang telah diperistrinya. Ini versi terbaru ya, terjemahan tahun 2023 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi berdasarkan ayat yang barusan saya bacakan bagi kita, ternyata
memang tidak ada istilah bulan madu, namun konsepnya itu dikemukakan di dalam Alkitab. Ya jelas-jelas di sini seorang yang baru menikah itu jangan dibebankan pekerjaan-pekerjaan, jangan dikirim ke medan perang. Supaya apa? Supaya ia bisa memiliki waktu bersama dengan pasangannya, bersama dengan perempuan yang baru saja menjadi istrinya. Jadi ada konsepnya. Jadi disebutkan bahwa bulan madu tidak hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat dalam pernikahan. Jadi pernikahan ini adalah rahmat karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh pasangan suami istri. Dan itu harus diambil, dinikmati, dilakukan oleh setiap pasangan. Mengapa? Itu pemberian Tuhan, itu anugerah daripada Tuhan. Jadi sesungguhnya bolehkah berbulan madu? Apakah Alkitab membicarakan tentang bulan madu? Iya, ini konsep yang barusan kita bacakan. Bahwa ada waktu tertentu. Kalau bulan madu ya mungkin beberapa minggu atau mungkin paling lama 1 bulan. Tetapi di sini disebutkan 1 tahun. Ya tergantung kebijakan masing-masing. Ada yang saya dengar baru menikah beberapa hari setelah bulan madu. Mereka harus bekerja karena ada tuntutan di pekerjaan. Itu tergantung kebijakan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang melarang berbulan madu? Saya mau bilang, Anda menikah dengan pasangan Anda. Apakah Anda tidak mau menikmati waktu berbulan madu itu? Saya yakin tidak mungkin. Kalau diberikan kesempatan, kita melakukannya, kita menikmatinya. Saatnya berdua, belum ada anak. Kita tidak mengurus soal pekerjaan. Tidak mengurus tentang orang lain, tentang hal-hal sosial yang lain. Kita fokus membangun fondasi pernikahan itu bersama dengan pasangan. Singkatnya, Alkitab menekankan pentingnya kebersamaan dan keintiman dalam pernikahan. Dan konsep bulan madu dapat dipahami sebagai waktu untuk menikmati dan memperkuat ikatan pernikahan serta menjadi dasar bagi perjalanan hidup bersama yang penuh kasih. Jadi saudara-saudara, semua orang-orang Kristen patut menikmati bulan madu di awal-awal pernikahan. Sebab konsepsinya sudah kita temukan tadi bahwa Alkitab memberikan kesempatan itu, bahwa Allah memberikan anugerahnya kepada pasangan untuk dinikmati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semua ini karena kasih, tiada yang dapat menandingi kebaikanmu yang kau tunjukkan dalam hidupku. Ucapan syukurku takkan cukup untuk membalas pengorbananmu pada diriku. Tubuh yang tersayat, darah yang mengalir karena menanggung dosaku. Berkali-kali aku jatuh, namun tangan kasih-Nya selalu terbuka menerimaku kembali. Tiada pengorbanan seperti pengorbanan Kristus. Betapa mulia dan mengagumkan karya-Mu Yesus di hidupku. Rela disalibkan sampai mati untuk pendosa sepertiku. Semua
akan cukup untuk membalas pengorbananmu. Tiada yang dapat menandingi kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan dalam hidupku. Ucapan syukurku seakan cukup untuk membalas pengorbananmu pada diriku. Tiada terbang